semuanya, perkenalkan saya Celsius Jelita dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hukum Newton dalam rangka persiapan KSN Fisika tahun 2024. Mari kita masuk ke materinya. Hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Teori hukum Newton ini ditemukan oleh ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan nol. Maka, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersia linear, momen inersia massa, dan momen inersia polar atau kutub. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju benda akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil, karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut, maka akan mempengaruhi arah gerak benda. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol. Maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu, alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Bunyi hukum Newton. Untuk hukum Newton 1, bunyinya saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Bunyi hukum Newton kedua, percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada massa suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Bunyi hukum ketiga, tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain,
maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Di sini ada rumus hukum Newton. Untuk rumus hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F yaitu jumlah atau resultan gaya sama dengan 0. Hukum Newton kedua, rumusnya F sama dengan M kali A. F ini adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Untuk hukum Newton ketiga, rumusnya yaitu F aksi sama dengan F reaksi, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka berikut ini rumus hukum Newton 3 yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada gaya gesek, gaya berat, dan gaya berat sejenis. Gaya gesek disimbolkan dengan Fg ini, yaitu gaya gesek yang satuannya Newton, sama dengan U kali N, atau koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal. Untuk gaya berat disimbolkan dengan W, sama dengan massa dikali percepatan. Dan untuk gaya berat sejenis disimbolkan dengan S, satuannya Newton per meter kubik, sama dengan Rho kali G, atau S sama dengan W per V. Rho ini ialah massa jenis air, G ini percepatan gravitasi, W ini ialah berat benda, per V adalah volume benda. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Soal ini diambil dari soal nomor 2 OSN tingkat provinsi tahun 2018. Sebuah bidang miring bermassa M dengan sudut kemiringan theta yang berada di atas lantai ditarik dengan gaya horizontal F yang konstan ke kanan. Panjang sisi horizontal bidang miring serta antara bidang miring dengan lantai bersifat licin. Pada saat awal, bidang miring maupun balok dalam keadaan diam, serta balok berada di ujung atas bidang miring. Percepatan gravitasi G ke bawah. Lihatlah gambar berikut. Nah, di sini ada baloknya M2, percepatan grafinya ke bawah, ini sudut tetanya. Antara bidang miring dengan lantai ini ialah licin. Kemudian M1-nya di sini dan gayanya ditarik ke kanan, F-nya ke kanan. Yang ditanya ialah tentukan persamaan gerak untuk bidang miring maupun balok. Yang B, percepatan bidang miring terhadap lantai. Dan yang C, waktu yang diperlukan balok agar sampai di dasar bidang miring. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya. Untuk yang pertama kita bahas bidang miringnya terlebih dahulu. Bidang miring ini ditarik oleh gaya F ke kanan, maka akan mengalami percepatan ke kanan. Kita simbolkan dengan A1. Kemudian di sini ada balok. Jadi dia ada gaya normal yang bekerja. Sumbu X ini ke kanan, sedangkan sumbu Y ini ke bawah. Jika tadi sudut tetanya di sini, maka ia akan berubah menjadi sini. Jadi untuk sumbu X ini ialah N sin theta, untuk sumbu Y ini N cos theta. Kemudian untuk baloknya ini, balok akan mengalami percepatan ke bawah atau A2, A2-nya ke sini, yang relatif terhadap bidang miring. Kemudian dia ada gaya beratnya, sini ada W, gaya berat sama dengan massa 2 dikali dengan percepatan gravitasi. Kemudian karena balok berada pada bidang miring yang dipercepat dengan percepatan A1 ke kanan, di sini, maka ia akan mengalami gaya fiktif yang berlawanan, yaitu ke kiri. Di sini, gaya fiktifnya di sini. Kemudian gaya fiktifnya didapat dari persamaan M2 dikali dengan percepatan M2 dikali A, yaitu massa dikali percepatan.
Untuk analisis gambar, pertama-tama kita lihat bidang miringnya terlebih dahulu. Sigma Fx sama dengan M1 kali A1, yaitu F ditambah N sin theta sama dengan M1 dikali A1. Di sini kita jadikan persamaan 1. Kemudian untuk balok, sigma Fx sama dengan M2 dikali A2, yaitu M2 kali G kali sin theta tambah M2 kali A1 cos theta sama dengan M2 kali A2. Ini kita jadikan persamaan ketiga. Kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0. N ditambah M2 A1 sin theta dikurang M2 kali gravitasi cos theta sama dengan 0. Maka kita dapat N-nya di sini sama dengan M2 kali percepatan gravitasi cos theta dikurang M2 A1 sin theta. Yang ini kita jadikan persamaan keempat. Kemudian kita lihat ini, untuk persamaan keempat kita tambahkan persamaan 1. F tambah M2 kali gravitasi sin theta cos theta dikurang M2 A1 sin theta sin kuadrat theta sama dengan M1 kali A1. Kemudian kita uraikan F tambah M2 gravitasi sin theta cos theta sama dengan A1. Kemudian kita kasih kurung M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Kemudian F ditambah M2 gravitasi sin theta cos theta sama dengan A1 dalam kurung M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Didapatlah A1-nya ini sama dengan F tambah M2 gravitasi sin theta cos theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Maka didapatlah A1-nya ini ialah rumus yang ini. Jadi persamaan gerak untuk bidang miring maupun balok yaitu ini. Percepatan bidang miring terhadap lantai. Untuk pertanyaan yang B tadi, jawabannya ialah ini. Kemudian untuk pertanyaan A, persamaan gerak untuk bidang miring maupun balok. Kita dapat dari M2 kali G sin theta ditambah M2 A1 cos theta sama dengan M2 kali A2. M2 ini bisa kita coret. Sisa G sin theta ditambah F cos theta tambah M2 G sin theta cos kuadrat theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta sama dengan A2. M1 G sin theta ditambah M2 G sin kubik theta tambah F cos theta tambah M2 G sin theta cos kuadrat theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta sama dengan A2. Kemudian M1 G sin theta ditambah M2 G sin theta. Di sini kita bisa menggabungkannya. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta sama dengan A2. Sin kuadrat theta ditambah cos 2 theta ini sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis M1G sin theta ditambah M2G sin theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta sama dengan A2. Jadi untuk pertanyaan A, persamaan gerak untuk bidang miring maupun balok ialah, atau yang disimbolkan dengan A2 ini ialah M1G sin theta ditambah M2G sin theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Untuk pertanyaan yang C, waktu yang diperlukan balok agar sampai di dasar bidang miring. Jadi ini ialah baloknya, ini bidang miringnya. Di sini dari balok hingga turun ke bawah ini bidang miring kita simbolkan dengan S. Kemudian yang lurus ini kita simbolkan dengan L. Jadi cos theta sama dengan L per S. Jika yang ditanya ialah S atau jaraknya ini, maka L per cos theta. S sama dengan setengah dikali A2 dikali T kuadrat. T sama dengan 2S per A2 pangkat setengah.
yaitu akar di sini. Jadi T sama dengan 2L dikali M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Ya, ini dapat dari di sini. M1 tambah M2 sin kuadrat theta ini kita naikkan ke atas per cos theta dikali M1 G sin theta ditambah M2 G sin theta tambah F cos theta. Yang ini kita dapat dari sini. Jadi ini A2-nya kita masukkan ke persamaan di sini. Dengan cara kita balik agar dapat perkaliannya. Ini ialah pangkat setengah. Didapatlah T atau waktunya sama dengan 2L M1 tambah M2 sin kuadrat theta per cos theta G sin theta M1 tambah M2 tambah F cos theta pangkat setengah. Jadi, waktu yang diperlukan balok agar sampai di dasar bidang miring rumusnya ialah ini. Kemudian hasil akhirnya, jadi pertanyaan A, persamaan gerak untuk bidang miring maupun balok didapatlah A2 sama dengan M1G sin theta ditambah M2G sin theta per M1 tambah M2 sin theta. Pertanyaan B, percepatan bidang miring terhadap lantai. Kita simbolkan dengan A1 sama dengan F tambah M2G sin theta cos theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Pertanyaan C, waktu yang diperlukan balok agar sampai di dasar bidang miring. Kita simbolkan dengan T sama dengan 2L dalam kurung M1 tambah M2 sin kuadrat theta per cos theta dalam kurung G sin theta dalam kurung M1 tambah M2 ditambah F cos theta. Ini pangkat setengah. Baiklah, sekian dulu pembahasan yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.